Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami. Dutiyampi Sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami. Tatiyampi Dhammang saranang gacchami. Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Sarana gamanang paripurnang. Panatipata Weramani Sikkhapadang samadhiyami. Adinadana Weramani Sikkhapadang samadhiyami. Kamesu miccācara Weramani Sikkhapadang samadhiyami. Musawada Weramani Sikkhapadang samadhiyami. Surameraya Majapamadatana Weramani Sikkhapadang samadhiyami. Surameraya Majapamadatana Weramani Sikkhapadang samadhiyami. Imani Pancasikapadani Silena Sugatim Yanti Silena Boga Sampada Silena Nibutim Yanti Tasma Silang Wisodaye. Amante Sadu Sadu Sadu. Ya, kita baca parita sama-sama ya, dibuka halaman 1. Kita buka halaman 1 ya. Ikuti saya saja ya nanti.
Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami, dutiyampi buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanghang saranang gacchami, tatiyampi buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami, tatiyampi sanghang saranang gacchami. Yatapi sela vipula nabang ahajapabata samanta anupariyeyong nipotenta jatudisang ewang jara jamajuja ahdiwatanti panino katiye brahmane wese sude candala pukuse makinci pariwajeti sabamewa bimadati natata hati nang bumi naratanang napatiyang nacapi mantayudenang saka jetung dane nawa tasmahe pandito poso sampasang atamatano bodhe dhamme casang heja diro sadang niwesaye yo dhamma carikayena wajaya udacetasa idewanang pasang santi peca sake pamodati. Kita bacakan artinya. Bagaikan batu karang yang besar, puncaknya menjulang ke angkasa, berubah dan hancur karena pengikisan dari 4 arah. Demikian pula kelapukan dan kematian menguasai semua makhluk. Apakah dia kesatria, brahmana, pedagang, pekerja, kasta buangan, maupun pembersih jalan, tidak seorang pun akan terbebas. Semuanya pasti menemui kematian. Dalam hal ini, tidak ada tempat bagi gajah-gajah pasukan maupun prajurit. Tiada suatu pun yang dengan mantra, perang atau kekayaan dapat mengatasi kematian. Sebab itulah para bijaksana, setelah melihat manfaat kebajikan bagi diri sendiri, maka mereka memperkuat keyakinannya kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Siapa saja yang melaksanakan Dhamma dengan baik, dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan, orang itu sangat terpuji, dan setelah meninggal, ia berbahagia di surga. Arya Danagata,
Yasa sada tata gate kacala supati tita silanca yasa kalyanang karya kantang pasang citang sanghe pasadoya sati ujubutan cadasanang adali dotitang aho amokan sajiwitang tasma sadang silanca pasadang dhammadasana anuyun ceta medawi sarang bodhana sasanang ewame sutang ekang samayang bhagawa sawatiyang wiharati jetawane anata pindikasa arame patrako bhagawa amantesi bhikawati badante tite bhikkhu wato paca soso bhagawa etadawaca upadawa bhikawe tatagatana anupadawa tatagatana titawasa datu dhamma titata dhamma niyamata sabe sankara anicca Bang tata gato abisambo jati abisameti abisambo jitwa abisametwa cikati deseti panyapeti patapeti warati wipajati utani karoti sabe sankara aniccapi upadawa bhikawe tatagatanang anupadawa tatagatanang titawa sadatu dhamma titata dhamma niyamata sabe sankara dukati tang tatagato abisambo jati abisameti abisambo jitwa abisametwa acikati deseti panyapeti patapeti diwarati wipajati utani karoti sabe sankara dukati upadawa bhikawe tatagatanang anupadawa tatagatanang titawasa datu dhamma titata dhamma niyamata sabe dhamma anatta tang tatagato abisambo jati abisameti abisambo jitwa abisametwa acikati deseti panyapeti patapeti viwarati wipajati utani karoti sabe dhamma anattati idhamma waca bhagawa Atamana te bhikkhu bhagavato basita abhinandon di halaman 11 atitang nanwa gameya napatitan ke anagatang yadati tampahinanta kapatan ca anagatang pacupanan cayo dhammang tata tata vipassati asang hirang asang kopang tang vedamano brohaye kacewa kicamatapang kojangnya maranang suwe nahina sangharatena
Mahasene namacuna ewang wihari mataping ahora tamatanditang tang webade karatoti to acikate muni di sabe sankara anicati yada panyaya pasati atani bindati duke esamako wisudia sabe sankara dukati yada panyaya pasati atani bindati duke esamago wisudia sabe dhamma anatati yada panyaya pasati atani bindati duke esamago wisudia kapakate manusesu ye jana paragamino atayang itara paja tirame wanudawati ye cako sammadakate dame dhammanuwatino te jana parame santi maju deyang sudutara kanhang dhammang wipahaya sukang bawe tapandito oka ano kama gama wiweke yata durama tatra birati mecea hitwa kame akincano pariyo dapeya atana kita lesehe pandito sang sambodiyang gesu sama citang subhawita adana patine sage anu padaya yerata kina sawa juti manto teloke parini buta di kita buka halaman 21 Pangsukulagata anicca wata sankara upadawaya dhammino upajit waniro janti te sangwo pasamo suko sabe satta marantica maring suca marisare tate wahang marisami nati pe etasang sayo. Kita bacakan artinya, segala yang terbentuk tidak kekal adanya, bersifat timbul dan tenggelam, setelah timbul akan hancur dan lenyap. Bahagia timbul setelah gelisah lenyap. Semua makhluk akan mengalami kematian. Mereka telah berkali-kali mengalami kematian dan akan selalu demikian. Demikitu pula saya pasti mengalami kematian. Keraguan-raguan ini tidak ada dalam diriku. Selanjutnya, ya selanjutnya kita meditasi sebentar ya, mungkin sekitar 1-2 menit. Jadi meditasi itu sebetulnya adalah bagaimana mengubah pikiran yang tidak baik. Pikiran yang tidak baik itu pikiran yang bagaimana? Ya pikiran yang penuh kebencian, pikiran yang penuh keserakahan, pikiran yang penuh dengan ketidaktahuan. Nah ini kita ubah dengan pikiran yang baik. Pikiran yang baik itu bagaimana? Ya misalnya kita selalu punya niat-niat baik untuk membuat makhluk lain bahagia, tidak membenci makhluk lain. Kita mengucapkan ya semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Kita ucapkan itu terus-menerus ya selama 1-2 menit agar pikiran yang bajik muncul dalam batin kita, yaitu semoga semua makhluk bahagia. Kita sendiri termasuk makhluk ya, jadi kita secara tidak langsung mendoakan kebahagiaan diri kita. Meditasi kita lanjutkan.
Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, jadi melengkapi ya kebajikan kita ya pada sore hari ini kepada mendiang Ibu Lena Marliana. Saya ingin berbagi dhamma ya kepada Bapak dan Ibu. Jadi ya dalam ajaran Sang Buddha menjelaskan ya bahwa kalau orang meninggal dunia, yang bisa kita bekalkan kepada mendiang itu hanyalah berupa kebajikan. Kebajikan itu banyak ya. Anda bisa ya misalnya berdana sembako kepada orang-orang yang membutuhkan. Anda misalnya bisa pangsen atau Anda memberikan makanan kepada para tamu. Sambil ya setelah melakukan kebajikan itu jangan lupa diucapkan di batin. Semoga kebajikan ini ya diketahui oleh ibu saya atau mendiang ibu. Semoga dia bahagia. Nah ini maksudnya apa? Supaya ya si mendiang ini melihat perbuatan baik yang dilakukan oleh keluarganya dan dia turut bahagia. Karena dalam ajaran Sang Buddha, kalau muncul rasa bahagia di batin seorang makhluk ya, dia merasa bahagia melihat kebajikan yang dilakukan oleh sanak keluarganya, maka dia akan mendapatkan kelahiran yang baik. Jadi bisa lahir di alam manusia lagi atau lahir di alam surga. Nah jadi ya Sang Buddha mengajarkan ya yang paling sulit dicari di dunia ini, yang paling sulit dicari itu adalah orang yang selalu memberi ya, tidak pernah mengharapkan balasan jasa apapun. Siapa orang itu? Ya tentunya ibu kita. Ibu kita ini ya sejak kita di dalam kandungan, kita dilahirkan sehingga kita dididik, itu tidak pernah ya meminta balas jasa. Beliau selalu memberi kepada kita. Nah itu sebabnya dikatakan bahwa jasa orang tua itu tak terukur, tak terhingga. Nah lalu Sang Buddha menjelaskan apa kewajiban anak kepada orang tua kalau orang tua sudah meninggal. Ya pertama, anak ya harus menjaga nama baik orang tua. Yang kedua, anak ya menjaga warisan dengan baik yang sudah diwariskan orang tua. Nah yang ketiga, kata Sang Buddha, anak itu senantiasa berbagi jasa. Nah berbagi jasa inilah yang disebut patidana. Bagaimana berbagi jasa anak kepada mendiang ibu? Ya misalnya anaknya ingat kebaikan ibunya, lalu ingin membalas jasa. Ya Anda bisa melakukan perbuatan baik. Misalnya sekarang kan lagi ada bencana di daerah Sumatera, Anda ikut menyumbang semampunya. Nah lalu ya sumbangan itu diatasnamakan mendiang Ibu Lena Marliana. Semoga dia mengetahui dan bahagia. Nah ini ya bentuk balas jasa anak kepada orang tua. Jadi anak ini setiap kali melakukan hal-hal yang baik, itu selalu mempersembahkan jasa kebajikan ini kepada orang tua, kepada orang yang berjasa. Nah itu baru ya bisa melaksanakan kewajiban yang terakhir atau yang kelima. Ya kalau tidak bisa ya menyumbang berupa materi, ya bisa misalnya apa lagi ya misalnya ini ya pangsen, melepaskan binatang-binatang yang menderita. Nah itu juga bisa dipraktekkan. Atau misalnya kalau Anda punya aliran agama yang berbeda, ya Anda prakteklah sesuatu yang baik dari agama itu, lalu Anda persembahkan. Semoga ini diketahui oleh ibu saya bahagia. Karena kan setiap orang tua, kalau melihat anaknya melakukan kebajikan, berbuat hal-hal yang baik, dia akan bahagia. Meskipun ya dia sudah mempunyai alam yang berbeda. Ya, nah itu inti dari patidana. Jadi kalau anak memang mau ya melaksanakan persembahan jasa, karena kalau sudah meninggal begini, ya dalam tradisi ajaran Buddha kan tidak bisa makan pisang, tidak bisa makan apel. Ini hanya bentuk rasa ya bakti anak kepada orang tua.
tua memenuhi segala macam ya menunjukkan niat baik untuk berbakti. Tapi kalau dalam ajaran Buddha ya semua makanan ini tidak bisa dimakan, ya. Yang bisa diterima oleh seorang mendiang itu hanyalah kebajikan. Nah, jadi keluarga kan pada malam hari ini sudah mempersiapkan juga makanan untuk para tamu, itu juga kebajikan. Ya, nanti bisa diucapkan nih kebajikan apapun yang saya buat ya pada hari ini, baik menyediakan suguhan makanan untuk tamu. Semoga diketahui ibu saya dan ibu saya bahagia. Nah, itu ya artinya Anda senantiasa mendoakan ibu Anda. Ya, karena ya dalam ajaran Buddha kan begini ya. Kalau Anda suka nonton film-film ya yang ada di bioskop ya, ini agak sedikit menyimpang ya. Biasanya kan kalau dia mendapatkan kelahiran yang ada di sekitar rumah atau katanya dia bergentayangan, itu biasanya ada sesuatu yang tidak terselesaikan. Ya, misalnya dia ada masalah dengan keluarga, ada masalah dengan teman, ada masalah dengan hal-hal yang lain, akhirnya kan dia tidak bisa pergi ke alam yang baik. Katanya kan di film itu digambarkan dia bergentayangan terus, minta masalah itu diselesaikan. Nah, kalau Anda perhatikan, parita-parita yang kita baca tadi, itu sebetulnya parita itu mengingatkan bahwa semua kehidupan itu tidak kekal, pasti akan berakhir dengan kematian. Cuman masalahnya siapa yang duluan, siapa yang belakangan. Ya, kita ini semua sudah antri, ya antri. Yang duluan siapa, yang belakangan siapa, itu saja. Ya, nah makanya tadi ya saya suruh bapak ibu baca syair Pabato itu. Di situ ya dalam ajaran Buddha seseorang bisa lahir di alam surga itu bukan karena agama, tapi karena dia melakukan perbuatan baik lewat pikiran, ucapan dan perbuatan. Dalam cerita Dhammapada ya Sang Buddha mengucapkan syair ya. Jadi syairnya sebegini ya. Hendaklah seseorang tidak marah, hendaklah seseorang selalu memberi walaupun sedikit, hendaklah seseorang selalu berkata benar. Nah, jadi ceritanya itu kan ada seorang biku yang sakti ya pergi ke alam surga, dia bertanya kepada 3 dewa. Dewa yang pertama itu ditanya, kamu kok bisa ada di alam surga ini, bagaimana ceritanya? Nah, dewanya bilang, dulu waktu saya lahir jadi manusia, saya itu hanyalah seorang budak. Jadi syair yang kita baca ini memang tadi syair yang diciptakan 2500 tahun yang lalu, jadi masih ada gajah-gajah gitu ya. Nah, jadi dewa itu bilang pada waktu dia lahir jadi manusia dia tidak beruntung. Dia hanya lahir jadi hanya jadi seorang budak. Kebetulan katanya dia punya tuan yang kejam. Nah, tuannya ini setiap hari ya dia ceritakan itu suka berbuat semena-mena atau berlaku yang kasar kepada dia. Nah, meskipun dia punya tuan yang kejam, suka memperlakukan dia tidak baik, dia selalu tidak ada niat mau membalas kejahatan yang dilakukan oleh tuannya, atau dia selalu bisa memaafkan. Ya, memaafkan perlakuan kasar atau perlakuan yang tidak baik dari tuannya. Nah, ini artinya apa? Kalau Anda mau berbuat baik lewat pikiran, Anda tidak pernah marah. Anda mengerti apa? Karena ini hanyalah hukum sebab akibat. Kenapa Anda bisa mendapatkan perlakuan yang tidak baik itu? Karena di kehidupan lampau Anda juga melakukan hal yang tidak baik pada orang. Nah, di sini siapa yang tidak pernah marah? Kalau ada yang tidak pernah marah, saya ucapkan selamat ya, Anda calon penghuni alam surga. Sesuai dengan syair Sang Buddha. Kalau Anda tidak pernah marah loh. Ya. Ya, makanya kan bisa memaafkan orang lain yang berlaku, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Sang Buddha kan selalu mengucapkan ya, hidup kita ini akan bahagia kalau kita hidup di antara orang yang penuh kebencian, kita tidak pernah membenci, kata Sang Buddha. Hidup kita akan bahagia. Setelah kehidupan sekarang bahagia, akan datang juga bahagia. Sang Buddha selalu menyatakan orang yang selalu mengingat kematian itu tidak akan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena kita ingat, kematian itu pasti datang. Ya,
Dan kalau kita memetik karma buruk itu di alam yang di alam selanjutnya itu pedih, perih ya. Nah lalu dewa yang kedua ditanya, kamu kok bisa ada di alam ini bagaimana? Dewa itu bilang, saya dulu seorang petani. Tapi meskipun dia petani, dia itu selalu membantu tetangga-tetangganya yang susah. Misalnya tetangganya tidak punya makanan, dia berbagi sedikit kepada tetangganya, mau memberi. Jadi kalau bahasa kita sekarang itu, siapapun yang datang minta bantuan kepada petani ini, tidak pernah pulang dengan tangan kosong. Petani itu selalu mau memberi meskipun sedikit makanan. Nah jadi dia bilang, karena saya selalu berbuat baik lewat jasmani, selalu memberi, dan saya ingat perbuatan baik saya itu ketika meninggal saya mendapatkan kelahiran di alam surga ini. Nah lalu dewa yang ketiga itu lewat ucapan. Dia bilang, sewaktu dia hidup jadi manusia, dia tidak mau bohong. Dia selalu berkata jujur. Dia juga tidak mau berkata kasar yang menyakiti orang lain. Dia juga tidak mau menjelekkan orang lain. Kalau dia mengucapkan kata-kata, itu hanya kata-kata yang membuat orang lain itu senang, orang lain itu bahagia, dan kata-kata itu bermanfaat. Ya, nah jadi karena dia selalu menjaga ucapannya, setelah meninggal juga dia mendapatkan kelahiran yang baik di alam surga. Nah inilah ya yang dikatakan oleh Sang Buddha, siapapun yang mau praktek lewat pikiran, ucapan dan perbuatan, itu nanti ya setelah meninggal dunia akan terlahir di alam-alam surga, alam bahagia. Nah Bapak dan Ibu juga harus ingat ya, dalam ajaran Sang Buddha, seseorang meninggal dunia itu bagaimana terjadinya? Kita meninggal dunia karena padamnya jasmani, kemudian padamnya batin. Bapak Ibu tahu batin? Batin itu ya kesadaran. Bapak Ibu sekarang sadar kan duduk di kursi, kaki kanan ada di mana? Sadar kan? Itu batin yang mengetahui. Nah sekarang saya bicara, Bapak dan Ibu mengerti, itu juga batin yang disebut sanya. Nah lalu yang ketiga, saya bicara Bapak dan Ibu muncul bentuk-bentuk pikiran. Nah itu disebut ya, bentuk pikiran ini gimana? Benar juga kah Bante ini ngomong? Ya, nah itu yang disebut bentuk pikiran. Nah lalu yang keempat itu adalah perasaan. Nah kalau batinnya ini perasaannya padam, ya perasaannya padam, kesadarannya padam, bentuk pikirannya padam, dan sanyanya padam, ya jadilah tubuh kita menjadi seperti harus dikembalikan kepada pemiliknya. Siapa pemilik tubuh kita ini? Ya Bapak Ibu ingat ya, waktu masuk ke dalam rahim seorang wanita, tidak ada bentukan, tapi berkat adanya nutrisi di dalam rahim, akhirnya Bapak dan Ibu itu membesar, sampai dilahirkan, sampai sekarang besar. Jadi yang membuat besar Bapak dan Ibu itu kan nutrisi, 4 unsur, tanah, air, api, dan angin. Nah nanti tubuh ini harus dikembalikan ke pemiliknya. Siapa pemiliknya? Ya kalau dikremasi itu dikembalikan ke unsur api. Kalau ditanam di tanah itu dikembalikan ke unsur tanah. Kalau misalnya mau seperti di Bali, ya ditaruh di atas pohon, di angin-angin, dikembalikan ke unsur angin. Kalau mau kembali ke air, ya tinggal ditenggelamkan. Ya, nah cuman masalahnya, kenapa kadang baca parita itu perlu mengingatkan bahwa tubuh ini tidak patut dilekati. Semua agama itu kan menceritakan, entah agama apapun, setelah orang meninggal dunia, ya, kalau agama lain tuh bilang, ya, saya juga kurang pasti ya kalau salah, mohon dimaafkan. Nanti kalau meninggal dunia, dia bisa pergi ke surga, bisa pergi ke alam bawah, alam neraka. Nah, itu artinya apa? Kalau dalam pandangan Buddhis, dia punya jasmani yang baru. Sudah digambarkan kan nanti kalau meninggal, lahir di surga, punya jasmani yang baru, katanya tubuhnya seperti cantik, bidadari. Nah, kalau dalam ajaran Buddha,
Kalau seseorang meninggal dunia, itu juga akan punya jasmani yang baru. Kalau Bapak dan Ibu lahir di alam surga, karena bisa membebaskan diri dari kemelekatan terhadap tubuh ini, nanti kalau lahir jadi bidadari, itu seperti berumur 16-17 tahun, lahirnya spontan, tidak lewat kandungan. Kalau lahir jadi lelaki, juga seperti berumur 16-17 tahun. Nah, dalam ajaran Buddha, bukan cuma lahir di alam surga dan alam rendah, bisa lahir lagi jadi manusia. Jadi setelah meninggal, masuk ke dalam rahim, seorang wanita, itu berarti proses melalui kandungan. Ya, nah kalau lahir di alam binatang, itu juga lewat kandungan. Tapi kalau lahir di alam hantu, ya, atau alam yang disebut ya, hantu itu sebetulnya tidak menyeramkan itu karena terlalu banyak nonton film ya. Bapak dan Ibu tuh terlalu banyak nonton film, akhirnya hantu tuh terlalu menyeramkan. Tidak, kan ada kejadian di Singapura ya. Ini sebelum saya menutup ya, saya rasa sudah cukup lama saya ceramah ya. Jadi ada kejadian di Singapura. Jadi ya keluarganya ini kan ibunya meninggal dunia. Nah jadi ketika sudah selesai dimakamkan ibunya itu ya, besoknya tempat tidur ibunya tuh tersingkap spraynya. Handuk yang biasa dia gunakan untuk mandi itu ada di tempat gantungan handuk itu. Nah semula anaknya mengira ini kebetulan saja, mungkin lupa dibereskan. Habis itu dibereskan, besoknya terjadi lagi kejadian seperti itu. Ya, spraynya tersingkap, handuk itu tiba-tiba ada di gantungan di mana biasanya ibunya habis mandi, menjemur handuk itu di sana. Keesokan harinya terjadi lagi. Nah ini ya, kalau dalam ajaran Buddha, itu artinya ya, ini yang disebut terakhir di alam hantu, dia kasih isyarat. Dia butuh jasa kebajikan. Nah makanya keluarga kan diajari oleh Sang Buddha untuk berbuat kebajikan. Kebajikan itu apa saja boleh. Ya seperti saya bilang, kebetulan ada bencana di Sumatera, Anda bisa menyumbang atas nama ibu, atau Anda berdana makan kepada orang-orang yang hidupnya selalu susah. Ya, atau Anda sekedar baca parita kalau umat Buddha, kalau agama lain ya boleh mengikuti agama apapun ya. Yang penting ya, yang dimunculkan tuh niat-niat yang baik. Niat-niat untuk praktek pada yang moralitas ya, untuk menghindari kejahatan. Nah ini ya makanya nanti ya kita semua di sini kan ya juga pasti suatu hari nanti mengalami apa yang dialami Ibu Lena Marliana. Kita akan pasti juga mengalami kematian. Sebab itu kata Sang Buddha ya, orang yang bajik harus masing-masing menyiapkan bekal untuk kehidupan akan datang. Kalau misalnya Anda yakin di kehidupan akan datang itu ada jasmani baru, akan ada kehidupan baru, entah itu surga atau neraka, ya setidaknya Anda tahu jalan menuju ke alam surga itu dan ke alam yang baik-baik itu, entah lahir jadi manusia atau terlahir dalam surga. Jangan sampai umat Buddha, ya, atau Bapak dan Ibu yang agama lain juga sampai tidak tahu jalannya itu. Tidak tahu jalannya menuju ke alam surga itu bagaimana? Bagaimana bisa mengharapkan kelahiran di alam surga kalau tidak tahu jalannya? Cara menujunya itu bagaimana? Ya, nah tadi sudah Sang Buddha jelaskan ya, hendaklah Anda berbuat baik lewat pikiran, ucapan, dan perbuatan. Ya, nah jadi ini yang bisa saya sampaikan ya kepada keluarga Ibu Lena Marliana ya, semoga mendiang mengetahui ya perbuatan-perbuatan bajik yang dilakukan oleh keluarganya. Semoga beliaunya berbahagia sehingga beliaunya bisa mendapatkan kelahiran-kelahiran yang baik di alam-alam surga. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, Anu, itu ya. Ya, patidanaan. baik, terima kasih kepada Yang Mulia Bhikkhu Sangga yang telah sharing dhamma pada kesempatan pembacaan parita malam kembang malam ini.
semoga menjadikan wawasan baru bagi kita semua dan tentunya dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pada keluarga dari mendiang Ibu Lena Marliana dan kita semua. Selanjutnya kami persilahkan keluarga untuk melaksanakan Amisya Puja. Ya, ya, ya kembali ya seperti pagi tadi bertekad dulu ya, semoga kebajikan ini mengantarkan mama saya berbahagia terlahir di alam-alam bahagia, alam surga. Ya diucapkan itu dulu baru diserahkan. Iya, 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 iya. Ya, ya, ya. Ya, sekarang ya kembali ke tempat duduk, kita mengadakan ritual ya, tuang jasa. Nah, jadi seperti tadi pagi ya, saya ingatkan air itu melambangkan kebajikan yang sudah dilakukan oleh keluarga. Kebajikan keluarga apa ya, seperti misalnya menyediakan makanan untuk para tamu, ya, atau misalnya mempersembahkan juga ya Amisa Puja ini ya kepada Biku Sangha. Nah itu sudah kebajikan. Nah jadi kebajikan itu dilambangkan dengan air. Nah lalu gelas kosong itu dilambangkan dengan kalau orang tua kita membutuhkan jasa kebajikan, dia segera menerima jasa kebajikan itu. Makanya nanti pada sewaktu menuang ya diucapkan lagi di batin. Semoga kebajikan ini mengantarkan mama berbahagia terlahir di alam surga. Semoga kebajikan ini mengantarkan mama berbahagia terlahir dalam surga. Ucapkan berulang-ulang ya. Nah sekarang dituang airnya, saya batak gatanya ya. Yata wariwaha pura paripurenti sakarang. Ewa mewang itu dinang petanang upakapati. Icitang patitang tumhang gipamewa sami jatuh. Sabe purentu sangkapa. Cando panaraso yata manico tiraso yata. Wewa janto sabaro gawina satuma te bawa tuan tarayo suki dikayo go bawa abiwa dana sile sane jangwo dapajayino Cataro dhamma wadanti ayuwano sukang balang ayam cakoy dakina dina sanghame supati titang digaratang hitayasa tanaso upakapati Sonyati dhammo cahayani dasito petanang puja cakata ulara balanca bhikkhuna manupadinang tumehi punyang pasutang anah pakanti pawatu sabam manggala rakantu sabha dewata Sabha Buddhanu bhavena sada soti bhavantu te bhavatu sabha manggalang rakantu sabha dewata sabha dhammanu bhavena sada soti bhavantu te bhavatu sabha manggalang rakantu sabha dewata sabha sanghano Bhavena sada soti bhavantu te. Sadu, sadu, sadu. Ya, silakan Om. Mohon izin yang mulia Bante.
Baik Bapak Ibu, saudara-saudara serama, terutama keluarga dari mendiang Ibu Lena Mariana, mari kebajikan yang telah dilakukan oleh keluarga, oleh Yang Mulia Bante, dan kita semua, kita persembahkan kepada mendiang Ibu Lena Mariana. Semoga mendiang turut berbahagia dan semoga mendiang Ibu Lena Mariana terkondisikan terlahir di alam surga yang penuh dengan kebahagiaan. Kita membacakan Parita Tawata bagi yang megang buku panduan di halaman 24. Kepada putra-putri, anak cucu, nanti pas mendiang disebut namanya, mohon untuk menghormat. Jadi saya ambil bersikap anjali aja kalau memang posisinya duduk agak memungkuk dengan penuh penghormatan dan penghayatan bahwa mendiang Ibu Lena Mariana itu sudah sangat berjasa bagi putra-putrinya serta keluarganya. Andamayang etawata tiadipati danang aromase etawata jaam hehi sambatang punyasa padang sapir hewanumoda sabasan patisidya etawata jaam hehi sambatang punyasam butanumodantu saba sanpatisidya etawata jaam hehi sambatang punya sambada sape satanumodantu sabasan patisidya idang wanyatinang sukita hontu nyatayo idang wanyatina hatu sukita hontu nyatayo idang wanyatina hatu sukita hontu nyatayo akasat kaca bung Dewa naga mahidika punyantang anumo detwa cirang rakantu mendiang Ibu Lena Mariana akasata cabu mata Dewa naga mahidika punyantang anumo detwa cirang rakantu mendiang Ibu Lena Mariana akasata cabu mata Dewa naga mahidika punyantang anumo ditwa cirang ragantu mendiang Ibu Lena Mariana akasata cabu mata Dewa naga mahidika punyantang anu
Akan akasat lacabu Dewa naga mahedika punyantang anumo detwa cirang ragantu tuang sedanti sadu sadu sadu. Untuk selanjutnya mari kita bersama-sama menghormat mendiang Ibu Lena Marliana dengan baik diralat. Baiklah, mari kita ungkapkan terima kasih kepada Yang Mulia Biku Sangga dan Yang Luhur Atasilani dengan bersama-sama membungkuk 3 kali. Okasa wandami pante Abiwadana silesani jang utapataino cataro tamawatanti ayuwano sukang balang. Baik, untuk selanjutnya marilah kita menghormat kepada mendiang Lena Marliana dengan membungkukkan badan cukup 1 kali bersama-sama menghormat. Baik, terima kasih. Demikianlah pembacaan Parita Awamanggala pada malam hari ini. Terima kasih pada Yang Mulia Bante, terima kasih kepada Atasilani dan saudara-saudara sedama. Semoga apa yang dilakukan oleh keluarga Yang Mulia Bante dan kita semua, mendiang turut berbahagia dan mendiang dapat terlahir di alam surga yang penuh dengan kebahagiaan. Untuk selanjutnya, sebelum kami akhiri, barangkali dari pihak keluarga ada sepatah 2 kata kami persilakan Pak Kisin atau keluarganya. Saya mewakili keluarga Lena Marliani mengucapkan terima kasih kepada Bante, kepada Ayah Salini, dan kepada para umat yang telah hadir. Terima kasih atas kehadirannya semua. Namo Buddhaya. Jam 1. Diinformasikan besok jenazah berangkat ke pemakaman Taman Kenangan Lestari jam 1. Jadi mungkin mau ke sini dulu. Enggak. Hah? Coba diralat dulu, jelasnya gimana? Ini 1:30 kita berangkat ke sini. Oh gitu. Jadi nggak ada. Langsung di sana aja. Berangkat ke sini.
1:30 setengah 2 ya. 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 Baik, sekedar meralat tadi, jadi pemberangkatannya 1:30 dari sini udah berangkat, terus membaca parita di sana jam 2 gitu ya. Ya, ya. Jam 2 ya. Ya. Ya, sekali lagi jadi dari sini jam 1:30, di sana jam 2. Sekian, terima kasih, selamat sore, Namo Buddhaya. Kan maksudnya kan di sini sekarang kita berangkat 1:30. Sampai di sana kurang lebih jam 2. Mau masuk itu nggak ada waktu. Soalnya kan nanti kan dia kan ibu-ibu dan bapak-bapak jangan pulang dulu ya, udah disediakan ini makanan di sini, masuk ke dalam silakan. Udah disiapkan ini makanannya, ya. Sebelah sini Bu, sebelah sini. Di dalam juga boleh, di dalam. Dalam sana di sini. Ini Bu, ke sini Bu. Sini. Di sini disediakan. Ya, ini kan udah disiapkan di sini. Ente ikut siapa? Halo? Nanti mau langsung balik. Hah? Nanti mau langsung balik. Oh, ini soalnya mau anterin sila ke Bekasi. Ya. Langsung aja ya. Mau langsung ke ini Mary ini kan? Ya, sekarang ini. Ya. Sama. Ya, atur ya, tolong diaturin ya. Ya, besok juga tolong diaturin ya. Ya, ini udah beres. Bante, terima kasih. Tapi ada yang ketinggalan Bante enggak ya? Enggak. Ya, makasih Bante ya. Oh, makan dulu dong ke dalam. Nih, ke dalam. Ke dalam. Ya, ini. Man, dalam. Hah? Jam 1 aja. Terus ada. Hah? Ya, tolong terima kasih, Mei.
muat. Ya, sudah disiapkan semuanya. Nah, langsung ke sana aja. Ya lebih banyak, lebih bagus. Apa-apa ya. Ya, ya, ya. Tolong jangan. Ya. Sorry.
Bukan di sini dong. Kalau di mobil-mobil kan memang langsung bulan. Ya, ini loh. Nggak dibuka plastik nggak usah ya? Nggak usah ya? Nggak tahu, plastik buat apa sih? Ada mesin cuci mana? Mesin cuci. Buat air minum. Oh iya, katanya ya. Itu pakai mobil. Kayaknya mesti lampu tapi kayak ini ada ini. Keluarga sama temannya atau keluarga? Oh keluarga. Keluarga temannya boleh. Oh boleh. Ini juga kalau jalan sini. Dari Jakarta. Balik. Pulang ya.
Kalau